Anggota Parlemen Lebanon Ibrahim Al-Mousawi ungkap keyakinan atas kegagalan Israel. Mousawi menegaskan bahwa proyek Amerika Serikat dan Israel akan gagal total karena pukulan berat perlawanan. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Oktober, hal itu diungkap Mousawi dalam wawancaranya pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Mousawi menjelaskan bahwa tahap menimbulkan penderitaan pada musuh masuk dalam rencana pembalasan Hizbullah. Selain itu, Mousawi juga menekankan bahwa proyek Amerika Serikat Israel ditakdirkan untuk gagal total. Lantaran musuh akan terus menerima lebih banyak pukulan berat di medan perang Lebanon. Menekankan bahwa Hizbullah telah berhasil memulihkan kemampuannya ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga diperingatkan olehnya bahwa dalam beberapa hari mendatang Israel akan mendapatkan insiden sulit di perbatasan. Janji meratakan Israel dilaporkan telah dimulai Hizbullah semalam, Rabu 16 Oktober malam waktu setempat, di mana Hizbullah telah meluncurkan sebanyak 10 roket dan dikabarkan berikan dampak besar di Kiryat Shmona. Mengutip dari News dan Al Jazeera pada 17 Oktober, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam telegram resminya pada Rabu 16 Oktober malam waktu setempat. Hizbullah melanjutkan serangan dengan target Israel. Hizbullah mengakui bahwa pejuangnya telah menembakkan sejumlah roket ke Kiryat Shmona Israel. Sementara media Israel mengkonfirmasi serangan Hizbullah tersebut. Dijelaskan dalam laporan utama bahwa ada sekira 10 roket terlihat ditembakkan ke arah kota tersebut. Selain itu, Hizbullah juga mengatakan bahwa pejuangnya juga menargetkan tank Israel di dataran tinggi Labaoneh dengan rudal anti-tank. Awak yang mengoperasikan tank dikabarkan ada yang tewas dan terluka. Perlu diketahui saja, pertempuran sengit antara Hizbullah dan tentara Israel terus berlanjut. Sementara Israel sendiri juga masih terus melancarkan serangan darat di Lebanon Selatan. Sekutu Israel telah mengerahkan pesawat pengebom strategis berat B-2 dalam agresi di Yaman. Dikabarkan kota-kota besar di Yaman akan menjadi target bidikan. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Oktober, hal itu diumumkan oleh koresponden Al-Mayadin di sana pada Kamis 17 Oktober waktu setempat. Lebih jelasnya, agresi Amerika Serikat dan Inggris berlanjut. Terbaru, sekutu Israel itu menargetkan ibu kota Yaman, Sana, dan provinsi Sada pada Kamis 17 Oktober pagi waktu setempat. Namun sumber utama mengatakan bahwa serangan udara Amerika Serikat Inggris di Yaman itu tidak mempengaruhi depot senjata angkatan bersenjata Yaman, seraya menambahkan bahwa agresi tersebut menargetkan pegunungan, jaringan komunikasi kecil di Sada, dan kem-kem kosong. Tetapi aksi meluncurkan serangkaian serangan udara terhadap kota-kota Yaman menandai bahwa Amerika Serikat dan Inggris melanjutkan tindakan agresi militer lain di kawasan tersebut dalam kampanye mereka mendukung perang genosida Israel di Gaza. Jebakan maut Hizbullah dikabarkan telah melumat habis tank Merkava IDF. Dua kendaraan tempur besar milik militer Israel tersebut dilaporkan telah hancur lebur di Lebanon Selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Oktober, serangan maut Hizbullah itu telah dilakukan pada Kamis 17 Oktober pagi waktu setempat, di mana dua operasi dilakukan berturut-turut. Operasi pertama dilakukan pada dini hari, menyebabkan dua tank Merkava Israel hancur total di Bukit Al-Labaoneh, Lebanon Selatan. Selain itu, tercatat karena tank Merkava terbakar hebat hingga menewaskan dan melukai awak Israel. Tak sebatas itu, kendaraan tempur militer Israel juga terbakar di daerah yang sama, menambahkan bahwa tim penyelamat militer Israel tidak dapat menjangkau para korban. Kemudian dalam operasi kedua juga dilakukan pada dini hari pukul 2 waktu setempat, di mana perlawanan menembakkan ATGM lain ke tank Merkava Israel kedua di Bukit Al-Labaoneh. Sekali lagi, kendaraan lapis baja milik Israel itu dibakar dan awaknya tewas atau terluka. Wilayah Jabalia di Gaza Utara membara sejak Rabu 16 Oktober 2024. Pasukan Israel terkepung dihantam serangan perlawanan Palestina hingga tewas. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Oktober, operasi kali ini menyoroti pertempuran dan manuver taktis yang sedang berlangsung. Rinciannya, Brigade Al-Qassam meledakkan bangunan yang menargetkan unit infanteri Israel. Selain itu, Al-Qassam juga meledakkan IED saat tim penyelamat mendekati TKP hingga menambah korban jiwa.
Pasukan Israel yang berkumpul di sebelah timur Kem Jabalia juga dihujani tembakan mortir. Bulldozer D9 juga ditarget. Perlawanan juga menembaki pasukan Israel yang telah maju di dekat Resort Al-Nauras dengan tembakan mortir. Sementara itu, Brigade Al-Quds juga melakukan pengeboman dengan target pemukiman dengan rentetan roket. Di antara target adalah pemukiman di Sderot, Nir-Am, dan pemukiman lain di sekitar Gaza. Selain itu, Al-Quds juga berhasil menyergap 3 tank Merkava dalam operasi terkoordinasi dengan Brigade Al-Qassam. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dikabarkan telah melakukan lobby dengan Yordania. Araghchi meminta Yordania untuk menghentikan upaya menangkis drone mereka yang targetkan Israel. Mengutip Tribun News pada 17 Oktober, pembicaraan itu telah dilakukan Iran dan Yordania pada Kamis 17 Oktober 2024 waktu setempat. Dalam kunjungannya, Araghchi melobi Raja Yordania Abdullah II agar berhenti menangkis drone Teheran yang masuk ke Israel. Lantaran Iran melihat tindakan itu sebagai penghalang terhadap upaya kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan Lebanon yang mencoba melawan dominasi Israel. Dengan begitu, Araghchi berharap Yordania dapat mempertimbangkan kembali sikapnya serta mau bekerja sama dengan Iran dan negara-negara Muslim lainnya dalam mencegah pasukan Benyamin Netanyahu menang dalam perang. Selain itu, Araghchi juga menyerukan mobilisasi agar negara-negara Islam untuk mengumpulkan dan mengirim bantuan kemanusiaan ke kawasan terdampak. Iran bersumpah akan memberikan serangan mematikan yang lebih menyakitkan jika Israel melakukan satu kesalahan saja. Mengutip Arab News pada 17 Oktober, hal itu diutarakan oleh Kepala Garda Revolusi Iran Hossein Salami, Kamis 17 Oktober 2024. Ia memperingatkan akan melakukan pembalasan lebih lanjut terhadap Israel jika mereka menyerang sasaran-sasaran di Iran, merujuk pada sesuatu yang telah dijanjikan Israel setelah serangan rudal Iran pada 1 Oktober lalu. Lebih jelasnya, Salami menyatakan bahwa jika Israel melakukan kesalahan dan menjadikan Iran target, maka Iran akan membalas dengan serangan mematikan yang jauh lebih menyakitkan. Selain itu, Salami mengkritik baterai pertahanan rudal THAAD dan 100 tentara Amerika untuk mengoperasikannya sebagai hal yang tidak dapat diandalkan. Lebih jelasnya, Salami memperingatkan agar tidak mempercayai sistem tersebut lantaran Iran mengklaim tahu kelemahan mereka. Pengerahan pesawat pengebom B-2 ke Yaman disebut mencerminkan kepanikan dan ketakutan Amerika Serikat atas kegagalan Israel. Mengutip Amayadin pada 17 Oktober, hal itu diutarakan oleh sumber militer senior Yaman pada Kamis 17 Oktober 2024 waktu setempat dengan tanpa disebutkan namanya. Lebih tepatnya, ia mengklaim bahwa pengerahan B-2 ke Yaman mencerminkan kepanikan Amerika atas potensi hilangnya pesawat mereka di wilayah udara Yaman, serta mencerminkan ketakutan Amerika Serikat terhadap Yaman yang memperoleh kemampuan udara yang tidak terduga. Selain itu, disebutkan juga bahwa senjata dan pesawat Inggris dan Amerika yang digunakan untuk menyerang Yaman itu tidak akan mampu menetralkan kemampuan strategis tentara Yaman yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Ditegaskan oleh senior tersebut bahwa eskalasi Amerika Serikat Inggris tersebut akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu mereka yaitu Israel. Amerika Serikat dan Inggris terjun perang dengan meluncurkan pesawat pengebom B-2 ke Yaman pada Kamis 17 Oktober dini hari waktu setempat. Sebagai perlawanan, Houthi berjanji akan balaskan dendam. Mengutip Tribun News pada 17 Oktober, soal balas dendam itu diutarakan oleh Wakil Kepala Otoritas Media Houthi, Nasser al-Din Amer. Lebih jelasnya, ia menegaskan bahwa kedua sekutu Israel tersebut akan menanggung akibat dari agresinya. Din Amer menekankan bahwa posisi solidaritas Houthi terhadap jalur Gaza dan Lebanon tidak akan berubah. Din Amer menekankan bahwa posisi solidaritas Houthi terhadap jalur Gaza dan Lebanon tidak akan berubah. Perlu diketahui, langkah Houthi untuk balas dendam dibenarkan lantaran Amerika Serikat Inggris melakukan agresi dengan melancarkan 5 serangan. Target agresi sekutu Israel tersebut diklaim sebagai lokasi gudang senjata bawah tanah milik Ansarallah Houthi.
Serangan tersebut dilakukan dengan persetujuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan melibatkan pesawat pengebom strategis B-2. Hal tersebut menurut pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Kamis 17 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.